Oke, selamat malam Mas. Selamat malam, Mas. Oke, malam hari ini kita akan masuk ke training baru ya, yaitu tentang web development menggunakan Flash di pemrograman Python. Nah, seri belajar ini ada 9 pertemuan seperti yang dilihat pada laman GitHub-nya ya. Nah, hari ini adalah hari pertama. Kita akan bahas di pertemuan pertama ini adalah tentang konsep dasarnya dulu. Dan utamanya akan membahas tentang layout dan theme di dalam Flash ya. Nah, seperti apa saja yang akan kita pelajari di malam hari ini? Nah, ini outline-nya. Pertama kita akan coba overview sedikit apa yang harus kita persiapkan dari segi library, tools yang kita perlukan untuk kedepannya gitu ya, melakukan programming menggunakan Python Flash. Terus juga di sini kita akan coba pelajari Flash minimum app atau building block minimal gitu ya di dalam framework Flash untuk membangun sebuah aplikasi web gitu ya, harus ada apa aja minimumnya. Selanjutnya kita juga akan ngebahas tentang Flash debug mode ya. Ini lumayan bermanfaat gitu ya kalau misalkan kita pengen reload, change, adaptif gitu ya tanpa harus kita close run si aplikasi webnya gitu ya. Ini Word untuk kita bisa set ke debug mode. Nah, selain itu juga akan banyak bahasan kita itu tentang Flash template ya. Akan banyak berinteraksi dengan template HTML yang akan kita generate di web page seperti button, link, atau ngeprint teks dan lain sebagainya di screen HTML gitu ya. Nah, di akhir kita akan ngebahas tentang Flash Bootstrap dan jQuery gitu ya. Bagaimana menyisipkan Bootstrap dan jQuery di template yang kita punya dan terus mengutilize ya, kalau di Bootstrap tentu saja kita bisa percantik tampilan UI-nya gitu ya sehingga bisa lebih menarik. Nah, kurang lebih malam hari ini yang akan kita bahas ini semua. Kita akan coba mulai dari programming, library, tools, dan debugging-nya ya. Standar yang akan kita gunakan untuk tool programmingnya Python dari Anaconda ya. Ini cukup mudah digunakan. Tinggal download dari Anaconda page-nya, di-download binary-nya untuk Windows ataupun platform lain. Setelah diinstal, sudah pastinya kita bisa menggunakan Python nantinya dan Flask ya. Nah, untuk melakukan setup, kan kalau udah menginstal Anaconda kan kita perlu create Conda environment lah ya. Nah, di sini kita akan coba setup environment yang bisa dibilang clean lah ya, memang dedicated untuk training ini, biar tidak ada singgungan dengan library-library sebelumnya mungkin yang udah pernah diinstal di environment yang sering digunakan. Nah, untuk mempermudah, saya sudah siapkan di sini ada sebuah file di dalam folder setup ya di pertemuan 1 ya Mas. Nah, ini ada create env and install library.bat ya, bat file. Ini bisa di running di Windows. Di double klik aja itu nanti otomatis akan melakukan creation environment dan melakukan install library yang diperlukan untuk kita. Nah, selain itu juga di samping itu selain untuk meng-create environment dan install library, saya juga sediakan untuk remove environment manakala misalkan ada library yang korup atau udah terlalu banyak library yang diinstal gitu ya, yang di existing, bisa kita remove nih ya environment yang kita create, terus bisa kita jalankan lagi yang bat pertama ya, yang create environment and install library, sehingga kita bisa punya fresh environment baru lagi gitu ya. Nah, ini ada di mana letaknya? Tinggal buka aja di folder pertemuan satunya ya. Nah, ini ada folder ke-0 untuk setup. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Tinggal di double klik saja ya, Mas. Ini double klik. Nah, ini bakal di dalamnya sebenarnya udah ada command conduct create environment dan lain sebagainya. Karena saya udah punya gitu ya, udah saya setup. Jadi ini harusnya di sisi saya tidak akan diteruskan gitu ya. Nanti Masnya silakan coba aja di running. Nah, ini nanti dia akan meng-create environment Conda namanya Flash strip dev ya.
Kurang lebih seperti itu. Nah, library yang bakal diinstal apa aja gitu ya. Jadi si .bat file ini dia bakal menginstal library-library yang kita cantumkan di requirement.txt ini ya. Nah, di sini kebetulan saya udah masukkan library-library yang ada kaitannya gitu ya dengan web development di Flask. Ini ada ya tentu saja library Flask-nya ya, ada Flask web app form gitu ya. Ada Flask security, ada untuk coroutine ya, Greenlight, Eventlight. Nah, ini nanti kaitannya sama WebSocket gitu ya. Ini basic lah. Mungkin kedepannya kita akan coba install library lainnya, tapi paling dasar kita butuh ini. Nah, itu setelah proses creating environment dan install library selesai gitu ya, kita ready. Nah, dengan environment Conda yang kita punya, selanjutnya kita tinggal beralih ke bagian development environment tool-nya gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Kalau belum punya bisa diinstal dari sini, di-download, terus diinstal di komputer kita. Setelah diinstal, ya tentu saja nanti kita bisa inilah ya, akses lah ya. Nah, ini mungkin saya akan coba create window baru biar kelihatan dan mulai membuka folder workspace dan lain sebagainya ya. Kalau VS Code-nya udah keinstal, kurang lebih nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, di sini masih kosongan. Untuk untuk pertama kita perlu ya, karena ini ngedevelop web aplikasi gitu ya. Ini Word untuk kita nge-install beberapa extension yang bisa mempercepat proses development webnya gitu ya. Nah, ini beberapa extension yang relate ke Python dan Flask gitu ya, atau development web pada umumnya yang bisa membantu kita. Contohnya di sini nanti coba aja pastikan untuk menginstal extension VS Code extension gitu ya. Python, Flask snippet, Jinja 2 snippet kit, SQLite, MySQL snippet gitu ya. Terus HTML snippet sama HTML CSS support gitu ya. Ini dicek-cek aja. Nah, ini gimana cara install extensionnya? Kalau di VS Code cukup mudah ya, tinggal ke tab extension. Di sini tinggal cari aja. Di saya ini yang Python udah sempat diinstal dan beberapa extension lainnya juga yang tadi dilihat di slide juga sudah diinstal. Tandanya kalau sudah diinstal pas kita klik ya Mas. Nah, di sini buttonnya itu disable uninstall, tapi kalau yang belum kan biasanya nah ini buttonnya install gitu ya. Tandanya ini belum ada di VS Code kita bisa install. Tapi kalau misalkan sudah diinstal, bentuknya jadi buttonnya disable atau uninstall. Nah, itu tadi ya, Python, silakan ini diinstal, terus yang Flask gitu ya. Flask snippet ini ya. Ini nanti ngebantu untuk kita mempercepat proses development. Dan tadi extension lainnya. Silakan dicoba-coba aja dulu. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 6 ya, ada 6 extension. Iya, Mas. Di luar ini sebenarnya ada banyak extension lain Mas gitu. Kita bisa pakai. Itu tergantung preferensi dan pengalaman sendiri dengan extension yang digunakan ya. Jadi bisa bebas saja. Intinya extension di VS Code ini mempermudah kita lah untuk melakukan development selanjutnya. Nah, jika instalasi VS Code dan extensionnya sudah selesai, kita bisa mulai dari ngebuka project filenya ya. Tentu saja karena ini pertemuan pertama, kita akan navigate open folder pertemuan 1 di VS Code-nya. Kalau di saya ini tinggal klik open foldernya, terus arahkan ke lokasi di mana kita menyimpan tadi tuh pertemuan 1-nya ya. Nih kalau di saya ada di Flask Web Development pertemuan 1. Tinggal di select folder, nanti si VS Code-nya otomatis akan listing all file content di dalam folder pertemuan 1. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal lihat dari sini saja, jadi lebih interaktif ya dari satu window. Nah, tadi yang kita lihat itu di folder setup yang kita running yang si file.bat ini ya. Nah, selanjutnya apa nih kalau kita sudah ngebuka si project atau workspace directory-nya gitu ya. Kita kalau misalkan di Python ini
sangat umum gitu ya, kita memilih yang namanya Python interpreternya. Nah, kenapa harus dipilih? Karena bisa jadi interpreter yang terinstall gitu ya di dalam laptop kita lebih dari satu. Karena kan kita bisa kalau kita ingat gitu ya, misalkan di satu laptop gitu ya, kita bisa install misalkan Python 2.7 gitu ya, atau ada Python 3.8 dan lain sebagainya gitu ya. Bisa banyak Python yang bisa digunakan di dalam satu laptop. Nah, untuk itu di VS Code kita harus pilih mana interpreter atau Python version yang akan kita gunakan. Nah, cara pilihnya gimana? Ini di pojok kiri bawah tinggal klik aja select Python environment. Ini kayaknya di saya Python-nya nggak ke reload. Kalau nggak ke reload gitu ya, nggak ada pilihan select Python environment. Ini bisa di apa namanya disable enable gitu ya. Disable enable kalau udah, terus pancing dengan apa istilahnya coba buka salah satu file Python lah gitu ya. Nah, dia bakal apa namanya tuh muncul kayak spinning seperti ini ya. Nah, kalau di masnya masih belum kepilih by default, ini bisa diklik aja. Nanti di bagian sininya itu untuk milih list interpreter yang tersedia di dalam laptop kita. Jadi caranya tadi gitu ya. Kalau link untuk ngepilih Python interpreternya nggak muncul, di enable disable extensionnya. Setelah itu ya coba pancing buka dengan ngebuka salah satu file Python. Nanti seperti yang dilihat gitu ya, bakal otomatis ada spinning. Dia coba ngeload last Python interpreter yang digunakan, tapi kalau belum pernah digunakan sebelumnya, ini bisa diklik di choose. Nah, poin pentingnya di sini adalah pastikan yang kita pilih adalah Python interpreter yang dari Conda dengan nama environment ini nih, FlashDev. Nah, karena tadi seperti yang dilihat, kita menginstal library yang kita butuhkan di training kita di environment FlashDev ini ya. Jadi pastikan dipilih interpreternya yang ini. Nah, kalau sudah, ini nanti bakal kelihatan seperti ini di bagian bawah. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan seperti ini, apa namanya dari VS Code yang kita gunakan ready untuk kita gunakan membangun aplikasi web menggunakan Python. Jadi kedepannya, ketika kita membuka VS Code kembali, langkah itu harus selalu kita lakukan gitu ya, buka folder lokasi source code-nya, terus choose interpreter ya, Python interpreter. Tapi kalau biasanya dia udah cukup cerdas gitu ya. Kalau sebelumnya udah dipilih Python interpreter yang mana, ketika selanjutnya dibuka lagi, dia langsung pilih interpreter tersebut juga yang terakhir dipilih. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah barusan kita selesai memilih Python interpreter yang FlashDev gitu ya. Selanjutnya kita akan coba cek nih apakah environment Python yang kita tadi setup gitu ya menggunakan bat file install environment and library gitu ya. Benar-benar keinstall library-nya, environment-nya bisa digunakan, interpreternya bisa kita running gitu atau tidak gitu ya. Nah, ini kita coba jalankan program ini nih ya, checkflash.py ya. Nah, cara ngejalaninnya kalau dulu kan pas kita belajar face recognition ataupun object detection di Jetson Nano, selalu kita type di terminal misalkan Python 3 script-nya apa gitu kan ya. Nah, ini bisa lebih cepat sebenarnya dengan cara kita klik play button di top right cornernya ya, play button ini. Dengan seketika harusnya script Python yang kita lagi buka itu akan di-execute. Jadi contohnya di sini ya, di folder no setup, saya lagi mengakses yang file check flash, ya ini sebenarnya program sederhana mengimport library flashnya. Terus di sini saya print untuk ngecek flash version untuk ensure aja apakah environment yang kita setup tadi itu ya si FlashDev benar-benar keinstall library flash atau tidak. Nah, tinggal kita klik aja nih. Oke, tunggu beberapa saat gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kalau udah balik lagi ke prompt si bla 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 gitu ya, dan di atasnya kelihatan flash version versinya berapa. Nah, di sini menunjukkan apa namanya versi yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan flash versi 1.1.2 gitu ya.
tiap orang mungkin bisa berbeda-beda versi Flash yang diinstal karena tergantung gitu ya di kapan dia menginstal. Kalau katakanlah masnya menginstal lagi di 2 bulan 3 bulan ke depan, mungkin versi default di Conda ini juga udah naik, udah beda lagi. Nah, kurang lebih dengan seperti ini kita bisa pastikan VS Code-nya ready kita gunakan, Conda environment Flash dev-nya ready juga kita gunakan. Gitu. Selanjutnya ini tinggal kita close. Dari sini kita bisa lanjut ke folder selanjutnya, Mas. Nah, apa yang akan kita bahas selanjutnya dari bagian tadi itu kita udah setup VS Code-nya, kita udah setup Python dan environment-nya, library yang kita butuhkan gitu ya. Kita akan masuk ke bahasan tentang Flash-nya. Kita akan mulai dari Flash minimum app. Seperti apa sih aplikasi web gitu ya berbasis Flash biar bisa jalan, minimalnya tuh bentuknya kayak gimana. Kurang lebih objektifnya itu yang akan kita bahas di section yang ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke struktur programming Flash-nya, kita akan coba mengenal dulu Flash itu seperti apa sih gitu ya. Definisinya apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat Flash itu sebenarnya kalau secara dari dokumentasinya ya di GitHub, dia nyebutnya itu lightweight WSGI Web Application Framework. Nah, ini ada beberapa key yang penting ya. Ada lightweight WSGI Web Application Framework. WSGI itu apa? WSGI ini ada di bagian bawah, tapi intinya si Flash ini dia adalah sebuah framework. Jadi dibanding kita menyebut Flash itu library, sebenarnya Flash ini lebih cocok disebut framework. Nah, apa bedanya framework dan library di dalam pemrograman intinya gitu ya? Misalkan kita lagi ngebuat nulis program gitu ya di Python ya Mas. Masnya misalkan perlu menghitung keliling lingkaran. Nah, keliling kan misalkan rumusnya itu pi R kuadrat ya. Nah, pi ini kan bisa either kita tulis 3,14 ataupun pakai library gitu ya. Misalkan pakai library mat.pi gitu ya. Nah, proses di mana kita mengimport library mat gitu ya. Terus kita menggunakan mat.pi untuk mengkalkulat luasan lingkaran. Nah, itu disebutnya itu kita proses menggunakan library. Nah, posisinya library mat itu ya sebenarnya ya library gitu ya. Jadi paradigmanya seperti ini. Program yang kita gunakan mengambil fungsionalitas yang ada pada library gitu. Nah, terus bagaimana dengan Flash? Bukannya Flash juga kita import. Di dalam Flash ada function-function yang kita perlukan, kita bisa gunakan juga di dalam program Python. Betul, seolah-olah Flash itu memang bekerja seperti library pada umumnya. Tapi kalau kita lihat gambaran secara lebih besar, sebenarnya Flash ini tuh mengenkapsulasi seluruh program yang kita punya gitu ya. Jadi apapun program yang kita punya sebenarnya itu running di atas Flash itu sendiri gitu. Ketika kita merunning program Python-nya gitu ya, itu sebenarnya dia merunning di atas Flash framework. Makanya ketika kita run aplikasi Flash muncul tuh kan, kalau ingat pas di dulu kita belajar sekilas gitu yang tentang webnya, ada log message ini running di IP berapa gitu dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan Flash positioningnya sebagai framework dengan library lain gitu. Nah, juga yang perlu diperhatikan, Flash ini berbeda dengan framework web lain. Kita tahu banyak sekali framework web dari berbagai bahasa pemrograman lain lah, nggak hanya di Python. Kalau di Python sendiri kan ada framework web yang lebih terkenal lagi. Contohnya Django ya, dengan kompleksitas yang tentu saja lebih tinggi. Nah, terus ada juga kalau di PHP kan ada Laravel gitu ya. Kalau di Ruby kan ada Ruby Rails dan lain sebagainya. Ada banyak banget framework web yang berjalan di spesifik pemrograman. Nah, salah satunya ya Flash ini running di atas Python. Dan kelebihannya penggunaan Flash ini dia gampang untuk gampang untuk pemula gitu ya. Jadi masuk pertama kali belajar web development menggunakan Flash ini udah paling enak gitu karena dia strukturnya sederhana, tidak sekompleks framework web yang besar gitu ya. Dan walaupun demikian ya kita tetap bisa meng-scale up aplikasi web berbasis Flash ini menjadi aplikasi yang kompleks dan bisa menghandle proses yang rumit gitu ya.
Dan di dalamnya juga dia menggunakan Workzoo dan Jinja ya. Workzoo ini adalah mini web server. Jinja ini adalah templating engine. Lebih detailnya nanti di bawah akan kita jelasin. Nah, tadi kan di atas tuh Flash dia nyebutnya WSGI ya Mas. Apa itu WSGI? Nah, WSGI itu adalah Web Server Gateway Interface kepanjangannya ya. Jadi WSGI ini adalah spesifikasi yang mengatur bagaimana web server berkomunikasi dengan aplikasi. Jadi sebenarnya ketika kita tulis di Python menggunakan framework Flash, itu kita menulis bagaimana si Flash ini menghandle katakanlah tiap request, mau dilariin ke halaman mana, kan kurang lebih seperti itu kan paradigma yang kita lakukan ketika memprogram web aplikasi menggunakan Flash. Nah, bagaimana proses mengatur komunikasi antara web server dengan application server, yaitu di sisi Python Plus-nya. Nah, ini disebutnya itu WSGI. Nah, WSGI sendiri berbeda dengan konsepnya web server itu sendiri. Contohnya kalau misalkan Masnya pernah tahu SAMPP gitu ya. Kalau di SAMPP kan kita pakai Apache ya. Iya. Nah, pakai Apache untuk ngerunning PHP, gitu kan ya. Nah, PHP nggak bisa berdiri sendiri sebagai web app tanpa Apache, gitu kan? Karena Apache ini adalah web server, PHP-nya ngerunning aplikasi web di posisi sebagai application server. Maka ada dua sisi gitu ya. Lebih tepatnya mungkin PHP FPM gitu ya. Ada juga PHP application server lain. Nah, kalau di Flash gitu ya, itu jadi satu paket. Nah, application servernya kalau untuk development disediakan nih yang built-in namanya Workzoo, bukan Apache 2. Nah, terus untuk application servernya siapa? Yaitu Flash itu sendiri. Tapi dia dibungkus di yang namanya WSGI. Jadi satu kesatuan. Nah, kalau di istilah lain mungkin kita mengenalnya dengan sebutan SAMPP yang udah include dengan database-nya. Keuntungan Flash yang berbentuk WSGI ini apa? Dia promote portability dan bisa support beragam web server. Jadi kalau di development-nya kita pakai Workzoo, ketika kita running di aslinya di production ya Mas, mau kita ganti ke Apache 2, Nginx atau web server lain lah yang terkenal itu bisa. Karena sekali lagi di Flash ini antara web server dengan application server ini gampang untuk dipindah tugaskan lah, dipindah dari satu web server ke web server lain. Jadi bisa mix gitu ya. Nah, bagaimana dengan perbandingan dengan SAMPP gitu ya? Kalau ada pertanyaan, apakah Flash ini pengganti SAMPP? Kurang tepat, karena SAMPP ini di posisi yang lebih luas gitu ya. Di dalamnya ada Apache-nya, ada MySQL-nya, ada PHP-nya, ada Perl gitu ya untuk pemrograman opsi keduanya. Nah, Apache-nya sebagai web server, PHP-nya sebagai untuk ngerunning web aplikasinya, mengatur routing dan lain sebagainya, MySQL untuk database-nya. Jadi bisa dibilang ya Flash dan SAMPP ini di posisi yang berbeda gitu ya. Nah, selain itu juga kenapa harus Flash gitu ya? Kalau misalkan berbicara framework web, kalaupun harus Python, kenapa nggak pakai katakanlah Django? Ya ada ya. Di sini saya coba tunjukkan gitu ya. Dari Stack Overflow Web Framework Survey 2021 bisa dilihat di sini di listing ya secara Pareto dari besar paling paling diminati lah ya, dari yang besar, dari yang paling banyak ke yang lebih sedikit gitu ya. Nah, di paling banyak React.js, jQuery, Express, Angular, Vue.js, ya base Node.js dan JavaScript gitu ya. ASP.NET ini .NET Framework. Nah, di sini ada Flask ya, ASP.NET dan Django. Flask itu sebenarnya secara peminatan atau usage itu lebih banyak dibandingin yang Django ya. Ini menurut survei Stack Overflow ya. Kalau penasaran bisa dibuka di sini. Tapi memang kalau ditanya apakah lebih powerful Flask atau Django, tentu saja orang akan lebih banyak setuju Django karena fiturnya akan lebih banyak dan lebih kaya di sana. Tapi poin pentingnya lagi seperti tadi yang saya sampaikan, Flash ini dia cukup ringan, lightweight gitu ya, mudah digunakan tanpa harus ribet setting ini itu gitu ya. Karena di dalamnya udah ada web server dan lain sebagainya.
tinggal kita pakai dengan instan. Nah, itu alasan-alasan dibalik kenapa kita menggunakan Flash. Nah, selengkapnya nanti Masnya bisa lihat-lihat juga, tentu saja juga di training-training kita ke depannya gitu ya. Saya merujuk ke dokumentasi Flash yang ada di sini. Kalau Masnya juga pengen dokumentasi lain atau source belajar lain, ini juga bisa dipelajari dari YouTube. Ada yang bikin playlist belajar Flash gitu ya dari Corey Shaffer. Ya, ada beberapa video yang bisa ditonton, lumayan enak. Nah, selanjutnya kita masuk nih. Setelah di atas kita bahas Flash itu seperti apa, positioningnya, perbandingannya dengan framework lain. Kita akan masuk ke bagaimana Flash ini di-define atau paling enggak minimum Flash application itu seperti apa untuk bisa running. Nah, jadi bentuk minimal aplikasi Flash yang Masnya juga pernah lihat gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian atas nih kita import dulu. Ini saya mengimport kelas yang namanya Flash F besar ya, dari modul Flash yang F-nya kecil. Jadi si Flash F besar ini adalah kelas yang tersedia pada modul Flash. Nah, terus si Flash F besar ini apa? Dia itu merepresentasikan sebagai WSGI application ya, untuk melakukan apa namanya, menginstantiate gitu ya, istilahnya tuh ya. Untuk pertama kali kita perlu menginstantiate sebuah variabel gitu ya, atau sebuah objek gitu ya. Biasanya kita pilih objek name-nya tuh app gitu ya, atau app dari kelas Flash, dan dia required parameter di sini nama, bisa dibilang nama modul atau nama aplikasi lah gitu ya. Paling enak kita langsung isi dengan variabel name seperti ini. Nah, ini untuk shortcut ya, untuk bisa mendapatkan apa namanya tuh, name of application modul yang digunakan gitu ya. Jadi kalau misalkan Masnya ini kasih nama 1_hello, nanti aplikasinya bakal dikasih nama 1_hello juga gitu. Kurang lebih tujuannya seperti itu. Ataupun kalaupun mau ditulis manual juga boleh gitu ya, bebas. Nah, setelah objek app-nya di-create, paling sederhana itu kita akan membuat routing gitu ya. Jadi ketika ada akses request ke dalam sebuah URL di aplikasi Flash-nya, itu mau handle apa. Nah, ini difasilitasi oleh dekorator, di Python nyebutnya dekorator. Di depannya tuh ciri-cirinya kalau dekorator tuh ada add-nya gitu ya. Add app.route-nya. Ini dekorator dari objek app. Ada metode route-nya. Di dalamnya kita bisa specify path-nya gitu ya. Route-nya itu mau kemana. Nah, function dekorator ini merujuk kemana? Nanti ke function di bawahnya. Di sini kebetulan kita define ada function namanya hello world. Jadi apapun route yang datang ke path route-nya ini, kalau slash doang berarti route ya. Nah, dia akan memanggil function hello world dan akan di-return. Ini contohnya tulisan hello world gitu ya, kurang lebih seperti itu dalam format HTML. Nah, dengan seperti ini, kalau misalkan kita sudah running aplikasi Flash-nya, kita akses URL root-nya, nah otomatis dia bakal mencetak hello world di halaman page HTML. Nah, di paling bawah app.run ini adalah untuk nge-running si aplikasi Flash-nya. Nah, code ini bisa kita jumpai juga di file yang 1_hello ya. Bisa cek. Nah, kurang lebih yang ini. Kita coba running. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, ketika kita nge-running Flash app, dia akan nge-running logging message seperti ini. Dia ngasih tahu ke kita serving Flash app 1_hello. Nah, ini tahu dari mana dia gitu ya. Ini gara-gara kita mendefine application name-nya dengan parameter name si script Python yang kita pakai, karena nama script-nya itu 1_hello.py, maka si Flash app-nya namanya ini gitu ya, sama dengan nama filenya. Nah, terus juga ini environment production, kalau mau di set development juga bisa, debug mode off ya, dan dia running di sini gitu ya, di URL http 127.0.01 di port 5000. Ini default si Flash ya, dia biasanya menggunakan port 5000 untuk
menampilkan web aplikasinya ini. Nah, ini kita coba tes, bener nggak pas kita akses si URL ini akan mencetak hello world gitu ya. Tinggal kita buka browsernya, ya, browser kita, ini tinggal di enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa dilihat ya, Mas. Ini tandanya berarti bisa dilihat di URL-nya setelah port itu kita nggak mendefine path apapun ya, slice bla bla bla, slice bla bla bla, nggak ada. Jadi ini disebutnya itu root path gitu ya. Setelah port nggak ada path lagi. Nah, kebetulan di programnya juga kita handle di root path-nya itu dia bakal nge-return tulisan hello world gitu. Nah, ini building block minimal dari aplikasi Flash. Selanjutnya pengembangannya nggak jauh dari bentuk minimal ini gitu ya. Nah, lebih jauh tentang bahasan apa itu dekorator dan advanced routing dan lain sebagainya itu nanti sebenarnya akan kita bahas di bagian routing ya. Bisa seperti apa saja dan lain sebagainya, manfaatnya seperti apa nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi di bagian hari ini bisa dibilang lebih banyak kita overview sedikit, tahu idenya, permukaannya, nanti akan kita tajamkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah ini ya, tadi udah kita running, bisa kita lihat ketika starting akan kelihatan IP dan portnya. Dan di sini kurang lebih dia akan mencetak tulisan hello world. Nah di sini ada catatan menarik. Coba kita ubah si hello world text-nya ini ya gitu yang ada di program satu hello world.py. Terus kita reload web page-nya ya, apakah berubah atau tidak. Berarti saya harus running terlebih dahulu. Setelah running, saya cek, saya F5 ya. Nah ini cek masih hello world. Terus selanjutnya saya ubah nih. Misalkan di sini hello world update ya mas. Nah saya save. Terus saya reload lagi si web app-nya. Nah tulisannya nggak berubah, tetap hello world. Padahal di program kita udah kita tambahkan tulisan update ya, jadi hello world update. Kenapa si update-nya nggak tercetak? Nah ini akan berkaitan dengan yang kita bahas selanjutnya. Kita akan masuk ke bahasan bagaimana menggunakan Flux mode debug gitu ya. Nah, Flux mode debug ini memungkinkan si server bisa otomatis melakukan reload ketika ada kode perubahan terhadap codingan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi contohnya tadi, mengapa kita pada saat merubah dari hello world ke hello world update gitu ya, di return string-nya, itu pada saat kita refresh di web page-nya, di browser tidak berubah. Karena dia mode debug-nya off, kalau kita lihat ya. Coba kita show lagi ya. Nah, di sini ya, debug mode off. Sehingga makanya automatic reload-nya itu tidak berfungsi. Nah, terus bagaimana kita biar bisa melakukan reload otomatis atau masuk ke dalam debug mode ini gitu ya. Ini cukup sederhana. Di bagian app.run-nya kita tinggal set debug sama dengan true. Nah, dengan seperti ini, ketika kita jalankan program Flash kecil ini gitu ya, kita bisa masuk ke mode debug. Ada apapun perubahan di dalam codingannya, otomatis si Flash bakal nge-reload kodenya dan changes-nya langsung bisa efektif kelihatan di browser. Kurang lebih seperti itu idenya. Nah, untuk itu kita akan pakai ya di program keduanya gitu ya, yang Flash debug ya. Ini jangan lupa kita close dulu. Nah, di program kedua Flash debug bentuknya mirip sama gitu ya. Cuma di sini ada debug true-nya. Bisa dilihat di sini dia akan mereturn tulisan debug mode ya. Tes debug mode. Nah, bisa dilihat juga di sini debug mode on. Dan dia udah running di IP dan port yang sama. Saya tinggal reload aja halaman tersebut. Nah, ini yang dicetak sama persis seperti yang barusan di-define di script Python-nya ya. Nah, karena ini udah debug mode, kita coba nih tes capability untuk reload code-nya. Bener nggak jalan? Ini saya kasih nama tes debug mode update. Nah, bisa dilihat di sini
dia tanpa tanpa kita close gitu ya dan kita running lagi, dia melakukan reloading code yang kita punya di sini. Nah, dia restart ya. Terus dia munculin lagi running message-nya ini gitu ya. Dan kita bisa tinggal buka lagi nih si web page-nya. Saya F5. Nah, perubahannya langsung efektif. Karena seperti yang saya bilang, benefit dari debug mode itu ketika ada perubahan di code, si flashnya langsung bisa reload. Tapi walaupun kita melihat ada benefit seperti itu, debug mode ini tidak tidak untuk dilakukan selamanya. Karena contohnya ketika kita serving di production, running aplikasinya udah jadi gitu ya di production, tentu saja debug mode ini harus dicabut karena nanti ada pengaruh dengan performance gitu ya tentunya. Jadi kalau masih development masih oke ya, kita set debugnya true. Tapi kalau udah mau dinaikin ke production, debugnya harus dimatikan. Nah, itu cara bagaimana kita untuk melakukan atau mengaktifkan mode debug di aplikasi Flask ya. Nah, setelah barusan kita mengetahui minimum structures gitu ya di aplikasi web menggunakan Flask gitu ya, cara mengakses debug mode pada Python Flask. Nah, kita akan masuk ke bagian Flask template, Mas. Nah, ini part satunya, karena nanti ada part 2-nya lagi untuk pembahasan yang lebih advance di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Cuma di part 1 ini kita akan berkenalan dengan standar atau simple template lah. Kita akan bagaimana caranya membuat template, menambahkan button atau link gitu ya, menambahkan menu bar gitu ya, menu navigation dan lain sebagainya. Nah, kita akan mulai dari apa itu template gitu ya. Kalau kita lihat di atas kan ketika kita pakai program yang debug aja gitu ya, kita mereturn struktur HTML-nya langsung di program Python-nya gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat ya, Python-nya HTML-nya segini. Coba bayangkan kalau misalkan kita punya aplikasi web yang kompleks, ada banyak halaman gitu ya di web app-nya, nggak mungkin kita sisipkan HTML structure-nya itu di bagian return seperti ini kan. Bisa rumit banget gitu untuk di-manage si codingannya. Nah, sehingga biar strukturnya clean dan gampang di-manage, muncullah istilah template ini gitu ya. Nah, template ini bagaimana sebuah aplikasi berbasis Flask gitu ya ketika dia menggunakan template gitu ya. Nah, contohnya di sini bisa terlihat di sini. Nah, di bagian return-nya, perbedaannya itu di bagian return ya. Dia menggunakan sebuah function atau metode namanya itu render template. Nah, ini kita import lagi nih ya. Dari modul Flask ada metode render template. Nah, si render template ini dia require parameter namanya itu template name-nya ya. Nah, dengan seperti ini kalau misalkan kita udah meng-create gitu ya sebuah template namanya index.html. Nah, si routing dari root path-nya gitu ya, dia bisa ngerender HTML konten ini gitu ya untuk di-deliver atau ditampilkan di web page. Sehingga yang ditampilkan tidak kita tulis di bagian return-nya, tapi semua HTML yang ada di dalam file index.html ini akan kerender di URL yang root gitu ya. Begitu pula kalau kita punya root yang lain gitu ya, misalkan halaman user, halaman apapun. Nah, dengan seperti ini kan bisa dilihat gitu ya, kita bisa put sebanyak apapun kode HTML di dalam index.html ini. Dan secara lebih clean kita bisa render, tinggal panggil function render template. Nah, salah satu benefitnya itu gitu ya. Alasan dibalik kenapa dikenalkan konsep template di dalam pemrograman web menggunakan Flask. Nah, karena seperti yang saya bilang, untuk render template ini kan dia ada parameter index.html-nya yang mana ini merupakan nama dari template yang kita punya. Terus di mana kita taruh si index.html ini kan? Nah, by default gitu ya, si Flask ini akan mencari template di sebuah folder namanya templates gitu Mas. Jadi contohnya nih ya, program ketiga yang akan kita gunakan di intro template ini, ada folder templates ya, pakai S. Di dalamnya ada file HTML index.html. Nah, di sejajar dengan folder template-nya itu ada file Python ya, simple Flask template.
Nah, yang kontennya seperti ini. Yang dia mengakses template indeks HTML-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita coba buka di VS Code bentuknya seperti apa. Nah, ini yang tadi ya. Simple plus template. Kita close dulu yang lainnya. Oke, nanti bisa lihat strukturnya ya. Ada apa namanya? Ada file Python-nya, simple plus template ya. Bentuknya sama seperti tadi di slide. Dan di sini ada index.html. Nah, bentuknya juga seperti inilah. Standar apa namanya? HTML page ya. Ada header-nya, ada body-nya ya. Nah, di sini tuh dia cuma ngecetak hello world from template dan ngasih title bar hello world lah, kurang lebih seperti itu. Jadi si HTML ini nanti akan di render manakala kita mengakses root path-nya. Gitu ya. Kita akan coba tes. Oke, di sini udah kita running. Tinggal kita reload ya, ini masih menggunakan URL yang sama. Nah, hello world from template ya. Jadi sekarang teks ini tidak lagi dicetak dari bagian return-nya langsung, tapi via template index.html. Sejalan dengan tadi yang mode debug ya, Mas. Kalaupun kita update di sini di template HTML-nya, kita update jadi apapun, dia nggak akan efektif terubah gitu ya. Jadi kalau misalkan mau langsung ke update, kita harus nyalakan mode debug-nya gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Dan bayangkan nanti ke depannya kita akan menggunakan struktur template seperti ini. Jadi ketika kita pengen meng-create halaman ABC, ya tentu saja kita akan membuat aset HTML kurang lebih ada head-nya, ada body-nya. Nanti di body-nya kita bisa desain apakah nampilin tabel, apakah nampilin form gitu ya, nampilin grafik, dashboard dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih ide dasarnya seperti ini. Nah, ini si indeks HTML-nya yang dilihat barusan ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk apa bisa dibilang ya? Mempercepat gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan Masnya lihat gitu ya, untuk membuat satu template HTML itu kan lumayan ya, panjang gitu. Mana kita ingat gitu, padahal ini kan sering kita ulang-ulang gitu ya, Mas. Nah, gimana kita bisa hafal atau enggak cepat lah gitu ya meng-create template seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau misalkan saya Ctrl X dulu gitu ya. Nah, untuk mengenerate biasanya orang nyebutnya itu boilerplate ya gitu ya. Base template dasar HTML-nya itu seperti apa? Ini tinggal ketik HTML. Nah, nanti di sini ada HTML.25, Mas. Ini tinggal diklik. Nah, dia langsung nge-generate struktur HTML yang kita butuhkan. Nah, ini karena sebelumnya kita menginstall ini ya, extension yang HTML5 itu ya. Nah, ini salah satu cara mempercepat, membantu kita lah membuat struktur dasar template HTML. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk yang template dasar, di penggunaan template dasar di apa namanya di Plus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau cukup clear? Mas, dari awal tadi sebenarnya saya mau nanya. Oh, boleh. Ini Mas, tadi kan udah bikin environment itu ya. Itu kesimpannya di folder di mana tuh, Mas? Oh, environment-nya ditaruh di mana? Uh-uh. Itu biasanya ngikut ke folder environment Anaconda, gitu kan. Jadi kalau misalkan contohnya nih, kalau di saya nih kan pas ngerunning, di saya nih environment Anaconda-nya itu ada di user, Yunus ya, user space, ada Anaconda 3, env gitu ya. Nah, di sini ada nama apa namanya folder environment-nya. Jadi semua library apa segala macam bakal ada di sini. Kalau penasaran ini bisa tinggal dibuka. Tiap komputer tergantung Masnya naruh di mana Anaconda-nya diinstal. Nah, itu bakal beda-beda lah bisa jadi gitu ya. Tapi biasanya defaultnya bakal ngambil di misalnya punya Masnya user, nama user, Anaconda 3 dan bla bla bla. Jadi library apapun tuh bakal keinstall di sana.
Tapi kan bisa juga ya Mas bikin virtual environment taruh di folder codingannya ini ya. Oh, bisa di apa namanya di folder codingannya kita put juga gitu ya. Sebenarnya ini juga sama aja gitu ya, cuma dia organize di lokasi terpisah. Bedanya yang manage itu si Anaconda, bukan kalau virtual environment kan apa namanya kita create sendiri ya, itu fasilitas dari Python by default-nya gitu ya. Berarti untuk kedepannya kita naruh environment itu di Anaconda-nya, bukan di folder codingannya kita. Ya, enggak di Anaconda-nya paling. Oh Karena gitu. kelebihannya apa? Kenapa nggak pakai environment biasa? Pertama, kalau misalkan kita pakai Anaconda, managingnya itu gampang. Apalagi kalau misalkan kita masih development. Nah, kecuali kalau nanti purpose-nya itu untuk production. Kalau di production, saya lebih setuju pakai virtual environment. Jadi bisa aja nih environment yang udah kita punya ini, ataupun kita misalkan bikin script sendiri gitu ya, yang dia bakal nge-create virtual environment, installin library di dalam sana, cuma library-nya tentunya nggak bisa install via Conda command ya. Apalagi kalau di production misalkan base-nya Linux, pengen lebih lightweight gitu ya, pengen pakai PIP aja ya itu bisa. Tapi itu nanti kasusnya beda lagi, bukan pada saat development, tapi pada saat ngedeploy ke server misalkan untuk production-nya gitu ya. Nah, makanya itu nanti ada bahasan khusus sendiri di pertemuan terakhir kalau nggak salah, di pertemuan ke-9, bagaimana kita apa namanya ngerubah nih kan dari default web servernya yang Workzug ini ke yang katakanlah Unicorn ataupun Nginx atau apa gitu yang available gitu ya. Terus juga membuat beberapa settingan parameter atau environment yang memang cocok untuk production. Nah, kalau untuk development lebih banyak arahnya itu lebih cepat dan gampang digunakan dan lebih gampang di manage lah. Idenya seperti itu. Oke Mas. Berarti siap untuk production lah ya di pertemuan 9 itu ya lah codingannya Yes, ya. betul. Mas ini kan di bawah ini ada warning tuh ya. Environment production. Tadi kan pas dirubah jadi debug sama dengan true, ini hilang ya warningnya ya. Betul. Tapi tadi juga kalau udah production debugnya di true, itu kan nggak boleh juga ya. Betul. Karena kan biasanya kalau udah production debug ini apa namanya harusnya nggak boleh dinyalain ya, karena seperti yang saya bilang debug ini akan mempengaruhi ke performance bagaimana si aplikasi berjalan. Lagi pula apa namanya si aplikasi si web server yang kita gunakan untuk running si Flask ini nih ya, ini kan pakai Workzug. Nah, dia itu memang tidak purpose-nya untuk di running di production. Jadi Oh, makanya dia ada warning by default ini ya. Ini memang untuk bisa dibilang untuk running di development lah. iya Untuk ya. production-nya apa? Ya nggak pakai Workzug lagi gitu ya, nggak pakai dengan cara seperti ini gitu. Itu nanti bakal kelihatan beda banget itu di pertemuan 9. Cara biasa kita ngerunning apa namanya Flask gitu ya di pada saat development 8 pertemuan awal sama yang 9 nanti bakal kelihatan beda. Oh, ternyata kalau di running menggunakan katakanlah Unicorn ataupun Nginx itu ternyata berbeda dengan kita merunning secara default. Dan tentu saja juga nanti hasilnya akan berbeda ya. Oke Mas. Mas satu lagi Mas. Ke yang 3 simple flash template itu Mas. .py. Yang PY-nya ya. Iya. Oke. Mas itu kan di routing itu ada fungsi hello world ya. Itu berarti kita kalau ada ke render ada fungsi buat posting, buat post, buat get itu berarti fungsinya dibikin di bawah root ini Mas, di dev ini. Nah, itu kan berarti lebih ke pertanyaan bagaimana caranya kita mendesain routing aplikasi yang baik gitu ya. Sebenarnya jawaban yang tepatnya nanti ada di pertemuan pas kita ngebahas tentang routing. Tapi idenya kayak gini. Bagian root ini kan seperti yang saya bilang tadi, dia namanya itu dekorator. Dekorator function lah lebih lengkapnya. Nah, dekorator function ini gunanya buat apa? Dia tuh jadi seperti memberikan injeksi lah kepada function di bawahnya agar si function di bawahnya itu punya kemampuan yang lebih luas. Nah, kalau misalkan tanpa routing seperti ini, Mas, kita melihat function hello world ini tidak apa namanya nggak jauh berbeda dengan function biasa kan? Iya. Nggak ada purpose spesifik apapun. Tapi ketika kita put
dekorator di atasnya, fungsinya itu jadi superior. Dia memiliki kemampuan untuk menghandling request gitu ya. Karena kita specify routing dekorator gitu ya. Request di path ini gitu ya. Dan handle-nya kemana? Ke apapun yang ada di dalam fungsinya. Nah, karena dia sifatnya itu bisa dibilang unik gitu ya. Sehingga di dalam satu aplikasi Flash, ketika function diinjek oleh dekorator, dia tidak bisa di-create dengan nama yang sama. Jadi harus unik lah. Kita misalkan di sini hello world, di bawah nggak boleh ada, walaupun path-nya beda ya Mas. Contohnya kayak gini. Misalkan di sini user gitu ya. Nah, ini hello world lagi nggak bisa. Karena apa? Nanti dia mengidentifikasi, jadi dia tuh kayak ngeling gitu antara path dengan nama functionnya. Kalau seperti ini, dia jadi bingung. Ketika root itu harus apa? Ketika dia nanya function yang hello world, rootnya yang mana gitu? Yang ini atau yang ini? Karena sekali lagi kan, dekorator itu tuh jadi kayak semacam sisipan lah, injeksi ke dalam function yang kita define. Ketika ada dua kayak gini, dia bingung. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau bentuknya seperti ini gimana gitu kan? Iya. Nah, yang bakal diinjek sama root atau punya kemampuan untuk melakukan routing itu hanya yang atas. Jadi fungsi yang di atasnya itu ada routingnya, dekoratornya. Jadi dekorator itu otomatis dimiliki oleh si function di bawahnya. Terus kalau di bawahnya ada function, ya dia nggak akan dapat apa-apa. Jadi seolah-olah ini function biasa. Misalkan di sini namanya itu calculate misalkan atau apalah, bebas ya Mas. Nah, dia berdiri sendiri seperti function pada umumnya. Dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak punya dekorator. Kalau kita define dekorator lain, ya bisa. Misalkan app.route kemana gitu ya. Home gitu ya. Ini boleh. Nah, baru si calculate punya inject dekorator route ke home. Nah, tapi yang unik gitu ya, dekorator ini bisa multiple untuk satu function. Jadi misalkan kita bisa tambahkan ada dekorator lain, misalkan app.route, misalkan ini user. Nah, ini boleh. Jadi tandanya dua dekorator ini tuh akan dihandle oleh si ini gitu. Nah, ya, tapi nggak bisa satu dekorator ada dua handler gitu, kurang lebih seperti itulah. Tapi nanti lebih detailnya pada saat kita belajar tentang routing ya, dan advance routing ke depannya. Nah, tapi untuk menjawab penasaran yang Masnya barusan tanyain, kurang lebih konsep dasarnya si Flash route itu seperti itu. Iya Mas, paham Mas. Oke. Kita lanjut? Lanjut Mas. Oke, nah itu yang simple Flash template ya. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu Flash untuk menghandle multiple template. Multiple template berarti kalau tadi kan kita cuma tahu ada index.html, ini kita coba bermain untuk nambahin template lain. Di sini saya punya about.html, Mas. Nah, karena masing-masing template harusnya kan dihandle oleh function yang berbeda. Di sini saya punya index.html dihandle oleh si function index. Dia punya dekorator function route di route path gitu ya. Dan yang kedua saya punya function hello ya untuk menghandle rendering template about.html. Dia punya dekorator /about. Nah, sehingga ketika aplikasi Flash ini dijalankan, Mas, karena sekarang punya dua routing gitu ya. Kalau saya akses root path-nya, dia bakal ngerender yang index.html. Kalau saya akses /about gitu ya, karena di sini kan ada path baru ya. Nah, dia bakal ngerender yang about.html. Nah, dengan seperti ini kita bisa men-specify page ini di URL ini, tampilan ini di URL yang mana, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga nggak terbatas di dua ya, bisa banyak. Jadi bayangin kalau kita punya banyak sekali halaman atau screen aplikasi web, kita bisa memanfaatkan fitur ini. Kita bisa create routing yang banyak, handler functionnya, dan template yang digunakan untuk ngerender atau result dari URL yang kita request. Ini contohnya sederhananya ya, cuma ada dua route untuk dua template yang kita punya, si index.html dan about.html.
Nah, yang terjadi apa nih ketika kita running gitu ya? Nanti ketika kita akses yang slash about, tentu saja dia bakal mencetak about page ya di sini ya. Kalau yang root path-nya dia hanya akan mencetak hello world from template. About page ini tulisannya datanya dari si about.html. Kalau yang hello world from template sumbernya dari index.html. Ini di yang folder 4 multiple class template ya. Nah, bisa dilihat ini keduanya si template ini Mas ada di dalam folder templates ya. Seperti yang saya bilang tadi di awal, si Flash akan melihat ke folder templates ini by default ya untuk mencari template yang bisa digunakan. Nah, tentu saja isinya apa sih isi dari si about page dan from hello world from template ini sebenarnya ya HTML struktur codingan HTML biasa ya, seperti tadi kita lihat di yang 3 class template ya. Nah, di about.html dia cuma mencetak di bodinya ya about page, di index.html dia cuma mencetak hello world from template. Ini kita coba running aja untuk ngetesting. Nah, ini kita tinggal running. Ini di rootnya ya, harusnya dia mencetak hello world from template ya. Kalau kita akses yang about, nah dia bakal mencetak yang about page. Kita balik lagi ke home. Nah, hello world from template, ke slash about page. Nah, dengan seperti ini kita bisa lihat ya, bagaimana caranya kita meng-create dua template, kita asosiasi ke function berbeda dan dekorator function berbeda. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika kita lihat barusan ya Mas, kita kan bisa asosiasikan banyak template di banyak routing class gitu ya. Tapi yang kita lakukan barusan, kita pun tulisin ada about page dan lain sebagainya gitu ya di HTML-nya. Itu kan kebanyakan ya static text gitu. Gimana kita pengen mengirimkan informasi dari sisi server, maksudnya konteksnya Python gitu ya, dari sisi Python ngirimin data gitu ya ke sisi codingan HTML. Misalkan kita punya data user gitu ya, ada namanya, ada umur, ada address gitu ya. Di konteks Python kita punya datanya. Kita punya variabelnya. Tapi bagaimana si variabel di sisi Python ini bisa kecetak di sisi HTML? Nah, di PHP kan kita punya bisa memungkinkan untuk menyisipkan tag PHP di dalam HTML ya, ataupun sebaliknya. Nah, terus di Flash gimana? Nah, di Flash dia punya konsep yang lebih clean. Nah, caranya gimana? Jadi kita bisa menyisipkan parameter ke dalam template yang mau kita render, Mas. Dibanding kita sisipkan Python di dalam HTML atau HTML di dalam Python ya, dengan pendekatan seperti di native PHP yang dasar gitu ya. Jadi menggunakan template parameter ini memungkinkan kita memisahkan bagian template tetap di template, codingan Python clean tetap ada di dalam sisi Python. Jadi terpisah. Terus ngobrol datanya via mana? Nah, ini contohnya. Ketika kita pengen ngirimin data gitu ya, yang pengen dicetak di sisi HTML page-nya gitu ya, dari konteks Python, ini pada saat kita ngerender template, Mas, pada saat kita panggil render template, sebelumnya kan kita cuma cetak tulisan atau nama template-nya ya. Nah, selanjutnya ini sebenarnya kita bisa gunakan untuk menspesify variabel-variabel apa yang dari konteks Python mau kita kirimkan ke sisi template HTML-nya. Idenya kayak gitu. Nah, seberapa banyak variabel yang bisa kita sisipkan? Ya banyak terserah sebanyak yang kita mau gitu ya. Nah, contohnya di sini untuk yang program kelima ini ya, Mas. Saya punya variabel name ya. String biasa, age ini integer ya. Address juga string juga gitu ya. Lebih panjang. Nah, ketiga variabel ini gitu ya yang ada di program 5 template parameter.py ini saya sisipkan menjadi input parameter render template gitu ya. Yang nantinya tiga variabel ini, si name, age dan address-nya Mas,
ini akan bisa gitu ya, bisa diakses di template index.html. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nah, ini berkat dari sisi Python menggunakan Jinja 2 sebagai template engine-nya. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya si kode HTML-nya di generate, bagaimana data dari konteks Python bisa disisipkan dan lain sebagainya, itu diatur sama si yang namanya Jinja 2. Nah, Jinja 2 ini yang namanya templating engine. Dia jadi yang mengatur bagaimana si template HTML-nya itu bakal di-generate. Kalau ada data dari Python pengen entah dilakukan operasi if, looping, apa segala macam, itu bisa dilakukan di level Jinja. Sebelum HTML-nya ke-generate di sisi browser. Gitu. Nah, bagaimana Jinja-nya ini dipakai di sisi template HTML-nya, Mas? Nah, ini di bawah contohnya nih index.html yang kita punya. Untuk mengakses variabel yang dikirim gitu ya dari bagian program Python-nya ke dalam template index.html, di sini bisa dilihat ya. Ada 3 variabel saya kirimkan ke template index.html. Nah, di bawah sini di dalam template index.html-nya gitu ya, saya bisa akses ketiga variabel ini dengan format Jinja. Nah, bagaimana cara menggunakan format Jinja untuk mengakses variabel dari konteks Python? Ini tinggal kita pakai curly bracket 2 kali, pembuka dan penutup. Jadi merupakan start and end string for print statement di Jinja. Jadi apapun yang ada di dalam statement kurung kurawal buka ini, curly bracket double di awal dan di akhir ini, dia akan mencetak apapun yang ada di tengahnya. Jadi contohnya di sini, saya put curly bracket name, curly bracket 2 kali untuk tutup. Artinya si Jinja akan melakukan printing untuk apapun value yang ada di dalam variabel name di dalam konteks Python. Nah, karena kebetulan ini isinya itu jondo, makanya pada saat HTML-nya ke-generate, ini harusnya akan bertuliskan name.2 jondo. Gitu. Nah, ini kurang lebih hasil ke-generate. Terus yang edge gimana? Karena di konteks Python-nya, dia datanya itu udah 28 ya, integer. Ketika di print dengan menggunakan Jinja gitu ya, 2 kali curly bracket pembuka dan penutup, edge, dia bakal dicetak juga seperti ini. Begitu pula yang address. Nah, jadi di sini jelas positioningnya bagaimana konteks data dari sisi Python itu dibawa ke sisi HTML atau di-generate di sisi HTML. Nah, itu diakomodasi oleh si Jinja. Nah, di sini juga kita belajar ternyata ada double curly bracket pembuka dan penutup yang memungkinkan kita nge-print di konteks Jinja gitu ya, untuk nge-print data apapun yang datanya dari Python. Implementasinya contohnya kayak gini. Sampai sini cukup clear atau ada yang mau ditanyakan? Clear, Mas. Istilahnya nih kalau kita udah pakai database, query-nya kita tulis ditampilin di HTML-nya gitu ya, Mas ya? Yes, betul. Jadi contohnya kita misalkan punya halaman web ngelisting data sensor. Di sisi Python-nya kita select datanya dalam bentuk list gitu kan. Kita kirimin ke HTML, di HTML kita tampilin dalam bentuk tabular data gitu kan. Iya, Mas. Kurang lebih nanti ke depannya kita akan gunakan pattern-nya kurang lebih seperti itulah. Oke, Mas, paham, Mas. Oke. Nah, ini kita cobain ya di template parameter kelima ini. Ini masih sama ya, ada about tapi di bagian indeksnya ini ngakses variabel Jinja yang tadi kita variabel Python diakses menggunakan Jinja dengan format seperti ini. Nah, di sisi Python-nya ini saya kirimkan tadi 3 variabel. Sekarang ini udah jalan, saya tinggal open aja nih. Nah, sama ya seperti tadi yang tercetak di slide. Iya, Mas. Nah, kurang lebih seperti itu tuh. Jadi bisa dibilang ya lumayan gampang. Kalau banyak ya mungkin agak repot ya. Biasanya saya enter ke bawah kayak gini, Mas. Jadi bisa lebih Mas. Iya. Di kayak giniin ini lebih oke. Nah, tapi kan kalau Masnya lihat ini kan baru primitive variable. Maksudnya tuh kayak string, integer itu kan simple data type lah gitu ya. Bagaimana dengan data type yang lebih kompleks? Kayak kita nge-select dari
database kan resultnya itu bisa juga berupa objek atau list objek gitu ya, atau list dictionary gitu ya. Iya. Nah, atau dictionary di dalamnya ada list item dan lain sebagainya, bisa kompleks banget lah data yang mau kita kirimnya ke ke dalam sebuah template. Nah, itu gimana untuk menghandle data-data yang kompleks semacam itu ya, list, dictionary, set, ataupun struktur objek lain gitu ya. Nah, ini kita akan bahas di bagian ke-6. Nah, tapi sebelum kita bahas di bagian ke-6, ini saya sedikit tambahkan informasi Jinja initialization parameter gitu ya. Ini bermanfaat untuk kita nanti ke depannya merecognize struktur codingan yang struktur template yang ada jinjanya. Nah, tadi yang barusan di bagian kelima kita gunakan baru yang double curly bracket ini gitu ya. Ini menandakan dia variable start string sama end string untuk ngeprinting something gitu ya. Print statement apa di dalamnya yang bakal dia print. Nah, kalau dia bentuknya tuh kayak logical, misalkan masnya pengen melakukan apakah di sisi Jinja nih ya, di Jinja saya pengen ngecek apakah variabel yang datangnya dari Python ini kosong atau enggak. Nah, ini cocoknya kita tulis di bagian expression ini. Nah, dia pakai kurung curly bracket 1 sama persen. Penutupnya juga sama, kebalikannya. Di dalamnya kita bisa put logical operation atau untuk looping atau expression apapun di sisi Jinja. Nanti di bawah kita tunjukkan expression seperti apa aja yang ada di Jinja. Sedikit mirip dengan Python, jadi tidak terlalu effort untuk perlu gali lebih dalam di sisi Jinja. Tapi kurang lebih nanti bakal kita sering banyak melihat yang di sisi template Jinjanya ya, curly bracket persen sama double curly bracket. Kalau untuk curly bracket sama sharp ini jarang sekali dilihat, jadi bisa diabaikan untuk sekarang. Seperti itu. Nah, kita lanjut nih ya. Ke bagian template parameter. Nah, ini yang gimana kalau tipe datanya itu kompleks gitu ya. Ada list, dictionary, atau custom object. Nah, contohnya di sini bisa dilihat. Saya punya variabel, bukan variabel ya. Saya punya dictionary user gitu ya. Ini saya inisialisasi, terus saya isi dictionary itemnya ada name, age, address dengan data yang mirip seperti di atas, tapi saya packing dalam bentuk dictionary namanya user. Di dalamnya ada key, name, age, dan address dengan value-nya masing-masing. Karena kan kalau kita ingat dictionary ini kan strukturnya key value pair ya mas, ada key-nya, value-nya apa, ada key-nya, value-nya apa. Nah ini yang dictionary. Saya kasih nama user. Terus juga saya punya data list gitu ya. Saya kasih nama hobbies ya. Di sini ada 4 elemen: traveling, fotografi, cooking, swimming. Nah, variabel dictionary dan list ini saya akan jadikan inputan parameter untuk template yang saya akan render. Nah, jadi nanti si index.html ini bisa mengakses si dictionary user dan bisa mengakses list hobbies. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Karena ini berbeda dengan yang tadi tuh simple data type. Kalau variabel doang kan bisa pakai double curly bracket ya. Ini gimana cara mengakses untuk yang si dictionary misalkan. Nah, ternyata untuk mengakses dictionary cukup simple juga. Karena kan konsepnya yang dictionary itu di dalamnya ada key. Di sisi Python kalau kita mengakses misalkan ada dictionary user, di dalamnya ada key name. Untuk mencetak value-nya kan kita bisa tinggal akses user.name gitu ya. Iya mas. Kalau pengen akses atau tahu pengen lihat value-nya yang si key age ya tinggal user.age, yang address tinggal user.address. Jadi bisa dibilang di sisi Jinja juga dia mengadopsi struktur atau bagaimana codingan Python-nya dibuat gitu ya. Jadi kita nggak terlalu effort untuk belajar banyak sisi Jinjanya. Nah itu untuk mengakses atau mengakses data-data yang ada di dalam dictionary. Nah bagaimana kalau yang di list? Nah, kalau di list kan biasanya kita apain tuh? Misalkan kita looping ya. Nah, apakah bisa di dalam Jinja kita melakukan looping? Nah, bisa gitu ya. Kita bisa melakukan looping di dalam Jinja. Cuman strukturnya memang nggak sesederhana kayak kita ngelooping di sisi Python, Mas. For, in rank, apa udah gitu ya. Item block execution di dalamnya mau ngapain. Nah, tapi kalau di Jinja, untuk melakukan looping, kita perlu ini nih, expression seperti ini. Nah, tadi sempat dijelaskan ya, kalau kita pengen
nggak pengen nyetak sesuatu tapi kita pengen melakukan logical operation atau looping atau apapun gitu ya di luar ngeprinting, di sisi Jinja kita bisa gunakan curly bracket sama persen dan penutupnya. Ini untuk membantu kita melakukan looping di sisi Jinja. Nah, setelah ini kita panggil, nah di dalamnya kita bisa spesify nih list datanya apa yang mau kita looping, item di dalam listnya apa yang mau kita akses. Nah ini konsepnya sama seperti kayak di Python lah. Nama di sini bebas kita set apapun. Jadi contohnya, karena di konteks Python saya punya list hobbies, Mas, saya kirimkan ke indeks HTML. Di sisi index.html yang di bawah ini, saya bisa gunakan Jinja untuk melooping for item yang ada di dalam list hobbies. Nah, saya looping apain? Nah, di dalamnya ini saya mau cetak aja nih. Pakai double curly bracket. Saya pengen cetak value-nya yang ada di dalam hobbies gitu ya. Value by value dicetak. Nah, semuanya sudah berhasil dicetak. Jangan lupa kalau pakai loopingnya Jinja, dia ada looping penutupnya ya, untuk menutup loopingnya. Jadi dia nggak bisa terus-terusan kebuka lah. Nah, dia ada N4. Wajib kita tambahkan seperti ini. Yang unik, ketika kita menggunakan Jinja, Mas, nggak seketat seperti di Python harus ada indentation level ya. Nah, di Jinja kita nggak perlu pikirin ada indentation levelnya atau tidak. Jadi kita tinggal write aja, karena dia recognize blok mana yang harus dia execute itu ya dengan struktur seperti ini. Jadi dia bisa tahu lah setelah kita define for item bla bla bla, apapun yang ada di tengahnya itu akan di looping. Nah, sehingga resultnya seperti apa? Nah, untuk yang bagian atas, yang name, age, address ini masih sama, as is seperti yang sebelumnya, cuma memang sumber datanya dari dictionary. Nah, cuma ini ketambah satu field hobbies, dia ngelisting jadi 4 item ke bawah gini, dia bentuknya tuh pakai ul dan li ya, tag ul dan li. Kalau di Python, di HTML ini ul dan li ini standar untuk bikin bullet dot seperti ini. Iya. Nah, jadi bayangkan kalau misalkan Masnya nanti punya list yang panjang ataupun table, ya juga kita bisa construct dengan cara yang sama. Gitu. Sampai sini clear? Clear, Mas. Oke. Nah, selain melakukan for loop gitu ya, di sisi Jinja ini untuk sisipan tambahan, mungkin nggak akan kita gunakan di hari ini, tapi akan bermanfaat nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, agar lebih familiar, saya tunjukkan dari awal. Jadi di sisi Jinja untuk melakukan loop kan tadi bisa dilihat ya, struktur sederhananya seperti ini. For item in list, looping seperti apa gitu ya. Nah, kalau untuk if else ada nggak? Ada. Di Jinja kita bisa melakukan if else. If else-nya mirip-mirip dengan Python. If name in list, do something. Elif, bisa juga kita menggunakan comparison operator ya. Name-nya sama dengan John Doe, kalau yes, do something. Else, do something. Nah, ini juga sama seperti for, dia harus ada closing statement-nya ya. Dia pakai and if. Kalau for kan and for, if juga intuitif ya. And if gitu. Di sisi Jinja juga kita bisa gunakan comparison operator ya. Sama seperti di struktur Python biasa. Kita bisa cek dua variabel sama atau enggak, lebih besar atau lebih kecil dan lain sebagainya. Membership operator juga sama nih Mas. Kita pengen ngecek apakah apel ada di dalam list buah-buahan gitu ya. Apakah berenang tidak ada di dalam list hobi, misalkan kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga disupport di dalam Jinja. Jadi mirip-mirip dengan Python, tapi memang dia strukturnya biasanya diawali dengan curly bracket persen. Identity operator juga ada. Biasanya kita untuk ngecek apakah objek A sama dengan objek B. Nah, apakah objek A tidak non gitu ya, tidak kosong gitu ya. Nah, ini biasa kita gunakan juga. Nah, intinya struktur Jinja itu mirip-mirip dengan Python. Kedepannya kita akan lebih banyak menggunakan struktur Jinja ini untuk nge-generate template agar konten dari sisi konteks Python bisa kita tampilkan baik di sisi HTML template-nya. Nah, ini kita coba running ya, si program yang ini. Kita running program ke-6. Ini tadi yang indeksnya ya. Seperti yang ada di slide. Oke, udah running. Saya tinggal F5.
Error apa nih kira-kira? User is undefined. Template. Oh, kayaknya ini codingannya ketuker ya. Oh iya, benar-benar. Kayaknya ada yang kehapus nih, Mas. Harusnya ini tadi seperti yang di PPT. Nah, harusnya bentuknya kayak gini. Coba kita edit dikit ya. Tapi di template-nya sih udah sesuai. Dia pengen ngakses his hobbies dan ngakses si dictionary user. Nah, saya ubah dikit. Ini kita create user dictionary. User. Nah, kayak gini. Oke, dan hobbiesnya. Hobbiesnya apa aja tadi? Traveling, fotografi, cooking, swimming. Nah, ini jangan lupa di input parameternya kita set user, hobbies. Oke. Nah, tinggal kita jalankan ulang. Nah, seperti ini ya. Tepat sama seperti yang di slide. Mas, itu user dictionary kosong itu untuk menampung name, age, sama Betul. Karena kan kalau kita nge-create dictionary perlu ada cangkangnya dulu kan? Iya. Nah, cangkangnya Key dulu. value-nya ya. Baru key value-nya kita isi ke dalam si cangkangnya lah. Ini disebutnya itu instantiate lah gitu ya. Kita bikin wadahnya dulu, wadahnya udah ada, kita masukin key name, key age, atau address. Atau bisa juga kita langsung jadi sekaligus nih. Bisa juga caranya dengan cara nge-generate. Kan kalau dulu kita sering juga lihat kayak gini kan. Misalkan name. Iya. Iya, Mas. Nah, dengan seperti ini juga boleh juga sama aja gitu ya. Terus selanjutnya ada age gitu ya. 28 dan seterusnya. Nah, ini juga boleh juga kalau mau di-define seperti ini. Kalau mau di-define bentuk seperti ini juga boleh. Ada lagi pertanyaannya? Udah, Mas. Lanjut? Oke, Mas. Paham, Mas. Oke, kita lanjut ya. Iya, lanjut. Nah, setelah barusan kan kita melihat ternyata si template yang kita punya bisa kita sisipkan banyak variabel dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, kita akan masuk ke pembahasan tentang menggunakan button dan link. Sebenarnya kita menggunakan link doang ya di sini ya. Menggunakan link aja di sisi Python. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, untuk agar bisa kita melakukan redirect, kalau link itu kan ketika kita klik bisa kita pindah ke halaman lain. Objektifnya gitu ya. Iya. Output ekspektasi yang kita harapkan. Nah, ini juga sama. Cuma kan ribetnya kalau kita berurusan dengan link adalah kita harus mendefine URL-nya apa. Gitu kan? Karena bisa dilihat ya, Mas, URL ini kan kita define di sisi root-nya Python, betul nggak? Nah, sementara link itu kan di sisi template. Bayangkan kalau misalkan di root-nya ini kita ubah, kita lupa ngerubah yang di sisi template, betul nggak? Repotnya kan bisa ya lumayan ya, nyari-nyari ini template-nya gimana gitu ya, kenapa nggak nyambung, linknya nggak ada, ternyata root-nya udah diganti dari yang sebelumnya yang ada di URL gitu ya, yang di sisi template. Nah, agar itu tidak terjadi, kita akan ubah URL pada linknya itu menjadi sebuah parameter, sebuah variabel, yang ketika di sisi konteks Python berubah, maka ketika dibawa ke sisi template juga akan mengikuti perubahan yang ada. Nah, contohnya, dengan bagaimana caranya untuk melakukan hal tersebut? Nah, ini bisa difasilitasi dengan
metode namanya itu URL-for, Mas. Jadi si URL-for ini akan membantu kita mengenerate path atau URL eksak dari sebuah function yang ada dekorator routingnya. Nah, contohnya di sini bisa dilihat saya kan punya dua function yang punya dekorator ya. Function index dan function about. Nah, URL-for bisa ngasih tahu ke kita kira-kira URL-nya apa untuk si function index ini dan kira-kira URL-nya apa untuk si function about ini. Nah, sehingga pun kedepannya Mas kita ada perubahan di sisi URL gitu ya. Ya bisa jadi gitu ya. Kita rombak URL-nya apa segala macam. Ini nggak akan berimbas ke template karena dia akan otomatis ngubah atau nge-update URL-nya dengan yang terbaru yang di-define di sini. Jadi kita nggak perlu worry gitu ya. Ketika URL dirubah apakah template harus kita kotak-katik atau enggak. Nah, itu poin pentingnya gitu ya. Menggunakan URL-for. Nah, dengan seperti ini, di sisi linknya kita bisa tinggal klik, ya bebas saja. Partnya kita ubah, ya dia bisa ngikutin lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini program Python yang 7 button and link.py gitu ya. Ada dua template, yang home ya, index.html, dan yang URL about, ini ke about.html. Di dalamnya ini saya udah put sebuah link ya, sebuah link tag A ya, ada href-nya atau URL ke lokasi di mana page tujuan gitu ya, untuk diakses gitu ya. Nah, ini untuk yang di index HTML, ini untuk di about HTML. Untuk di index HTML ada dua button, homepage ya halaman dia sendiri, href-nya nggak kemana-mana, kita bisa kasih tagar ya, kalau nggak kemana-mana, ketika diklik dia nggak akan lompat kemana-mana. Kalau yang untuk button about page, ya berarti kan ekspektasinya link about page ketika diklik harusnya nge-navigate ke halaman about ya. Nah, ini kita bisa gunakan Jinja variable. Nah, double curly bracket ke variable input about URL. Begitu pula juga sama yang di about.html. Nah, untuk button yang ke arah homepage-nya, dia ngakses variable home URL. Nah, kalau kita ingat tadi kan ya di sebelumnya, about URL dan home URL ini dikirim dari sisi konteks Python ke template ya, via inputan parameter ini. Dan value-nya didapatkan dari function URL-for. Nah, result-nya seperti apa? Nah, kita coba jalanin ya. Ini yang button and link. Persis sama nih codingannya seperti yang tadi barusan dilihat di slide. Oke, nih jalan. Kita tinggal reload aja ya di browser. Nah, ini ada, ini karena di root path tulisannya homepage. Ini berarti template yang dari index.html. Saya klik homepage, dia nggak kemana-mana ya. Tapi kalau saya klik about page, nah dia lari ke about, Mas. Saya di level apa nih, di halaman about page ya. Saya klik ke homepage, balik lagi ke homepage. Kurang lebih seperti ini. Nah, dengan seperti ini ya kita udah bisa buat link URL-nya tuh source-nya dari sisi apa namanya? Dari sisi Python-nya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba update URL-nya di sini misalkan about 2 gitu. Tentu saja nih URL-nya kan akan jadi berubah, tapi akan ada impact gak kira-kira ke template jadi nggak ketemu dan lain sebagainya dengan diubah jadi about 2 ini. Nah, kita coba running lagi ya. Oke, udah running. Nah, homepage. Ini homepage, kita ke about. Nah, jadi about 2. Bisa dilihat ya. Iya, jadi perubahannya tuh hanya di scope Python. Di template-nya nggak perlu kita kotak-katik. Bayangin kalau URL-nya hardcoded kita tulis juga di template. Di sisi Python-nya routingnya juga kita ubah, lupa diubah di sisi template, pasti nggak akan bisa nyambung. Nah, itu poin pentingnya. Nah, sebenarnya nanti di depan juga saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengakses URL dari route ini ya. Selain dengan cara dikirim sebagai variabel dari sisi konteks Python. Jadi si URL-for-nya itu diakses dari sisi template, itu bisa juga. Gitu ya. Nah, ini caranya gimana? Nanti akan dilihat di apa namanya, di yang 8 atau 9 gitu ya.
Iya, Mas. Tapi kurang lebih URL for ini kunci pentingnya adalah dia membantu kita untuk nge-generate atau ngasih tahu ke kita gitu ya URL untuk function yang lagi tanya gitu. Misalkan saya pengen tahu URL for untuk function about dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih konsep dasarnya seperti itu. Nah, itu semua dasar untuk yang templating dan lain sebagainya, Mas. Sebelum kita masuk ke dua bagian terakhir, ada yang mau ditanyakan dulu? Mas, kalau pas rendering template tuh kan biasanya tulisannya tuh bukan about, tapi kalau di website ya ada tulisan random gitu loh. Huruf besar, huruf kecil. Itu apa ya, Mas? Oh, maksudnya itu setelah sebenarnya kalau kita berbicara tentang struktur URL gitu ya, kan biasa ada URL yang masa gamblang, contohnya tulisannya itu misalkan domain index.html, ada yang kayak gini kan. Nah, terus ada juga yang katakanlah domain kayak tadi yang kita pakai gitu ya di Flash, ada rootnya kayak gini, ada yang about gitu ya. Ya, ada juga yang misalkan user jadi doang, nggak ada extensionnya, bedanya apa gitu ya. Terus ada juga yang mungkin yang masnya lihat kadang-kadang juga kayak contohnya mungkin contoh yang paling gampang itu adalah Medium gitu ya. Misalkan saya buka salah satu artikel yang saya buat di Medium, dia parameter yang ke generate itu random. Nah, itu apa gitu kan, kadang-kadang apa purpose-nya, kenapa harus seperti itu URL-nya gitu ya. Nah, di belakangnya ini kan kadang-kadang ada apa ya, ya random generated atau apa segala macam, tapi ini masih bisa kita recognize sebagai apa namanya title-nya lah, kurang lebih seperti itu. Ada yang seperti ini juga kan. Nah, ininya tuh disebutnya itu SEO friendly URL. Jadi URL yang didesain ada mungkin concernnya secara security, ada concernnya itu secara kemudahan dicari dari mesin pencarian, misalnya secara dari Google gitu ya. Nah, ini apa namanya, struktur URL yang terbentuk itu berpengaruh gitu. Karena nanti yang akan diindeks sama si Google kan tentu saja pasti URL kan. Iya. Nah, belum tentu ya konten tentu saja diindeks juga, tapi kemungkinan besar dapatnya di konten dengan di URL lebih dekat di URL, kurang lebih seperti itu. Jadi URL itu pasti bakal kena duluan, makanya URL itu meaningful mungkin gitu kan. Nah, dengan dengan kondisi seperti itu makanya ada konsep SEO friendly URL, search engine optimization. Nah, walaupun memang di training kita nggak ke arah sana, tapi purpose-nya kurang lebih ke arah sana. Ada yang konsiderasinya ke security, kalau masnya lihat misalkan ada bentuk hexa dan lain sebagainya, agar full path-nya justru malah nggak kebaca, karena mungkin konten yang di generate itu adalah konten sensitif gitu ya, ataupun itu juga berisi data yang memang sensitif gitu, dia encrypt kah, atau dia convert ke base 64, ada banyak macam purpose lah, tapi kurang lebih URL itu bisa kita custom sedemikian rupa, Mas. Bebas, ada yang tadi langsung kelihatan extensionnya ya, ada yang bisa kita desain SEO optimizer dan lain sebagainya. Iya, Mas. Kan kalau Mas ya, itu pakai library lagi nggak sih, Mas, kalau bikin-bikin kayak gitu? Bikin-bikin kayak gimana? Oh iya, template-nya tuh nggak ketahuan gitu, yang acak gitu. Ya, itu tergantung sebenarnya. Apa namanya, kalau misalkan kita programming manual di Flash bisa, tapi kalau misalkan kita pakai apa namanya library, saya belum pernah pakai, tapi jarang juga ya pakai apa namanya URL-nya itu di randomize gitu. Kalau di .NET ya, saya biasa pakai namanya itu Isavi filter. Nah, kalau .NET itu kan application servernya itu kan IIS gitu. Nah, di sana kita bisa define ketika ada URL masuk, itu di reply-nya itu jadi bakal struktur URL-nya kayak gimana. Walaupun di codingannya misalkan dia domain/user/Yunus misalnya nih. Tapi bisa kita render dengan URL yang lebih acak atau yang bebas lah, kita mau seperti apa. Nah, itu ada library-nya lah kalau misalkan di ASP.NET. Tapi kalau di Python, karena juga saya jarang sampai rilis sampai production gitu ya, biasanya ya udah sampai full path kebaca normal pun malah lebih bagus gitu. Iya, Mas. Oke.
Nah, itu untuk yang bahas susunan, button, dan link. Nah, sekarang berarti kita masuk ke bagian Bootstrap and jQuery ya. Jadi, selanjutnya sebenarnya masih tentang template. Nah, cuma bedanya kalau sebelum-sebelumnya kan kita bikin template, ada yang index.html, ada yang about.html ya Mas. Ada 2 template. Bayangkan kalau misalkan kita punya 10 template, berarti kan kita bikin 10 kali ya. Masing-masing punya konten berbeda-beda. Setuju nggak kalau misalkan di tiap template yang kita punya pasti ada elemen yang sama. Elemen yang sama itu contohnya kayak menu, footer, application title, logo gitu ya, navigation, headernya gitu ya. Itu tuh pasti sesuatu yang berulang dan akan sama dari satu template ke template lain. Nah, daripada kita mendefine part common tersebut di masing-masing template, dan bayangkan kalau ada satu perubahan di yang lain kita harus edit manual satu-satu kan? Iya. Nah, dengan kondisi seperti itu muncullah konsep base template. Nah, si base template ini jadi menjadi lokasi di mana kita mendefine elemen template yang common seperti misalkan menu, application title, logo, footer, kita bisa put di sana. Atau bagian pada saat kita kan biasa kalau di pemrograman HTML, JavaScript, CSS itu kan kita bisa sisipin CSS atau JavaScript-nya itu di dalam body HTML-nya kan? Iya, Mas. Nah, kita bisa put juga tuh bagian tersebut di dalam base template. Jadi nggak perlu ngesisipin CSS dan JavaScript-nya di tiap template yang kita punya. Bayangkan kalau mau satu dicabut, yang lain kan kita harus cabutin satu-satu atau ada rubah versi gitu ya. Tapi kalau semuanya ditaruh di template, di base template, nah ini jadi enak. Yang diubah tinggal base template-nya saja. Yang lain template-template yang mengkonsumsi base template bisa ikut efektif dapat perubahan yang ada pada base template. Idenya itu. Jadi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menyisipkan Bootstrap gitu ya, dan jQuery ke dalam base template-nya si Flask. Nah, tentu saja sebelum kita masuk tentang bentuk Bootstrap dan jQuery-nya, kita lihat dulu ya struktur base template-nya seperti apa. Nah, ini kurang lebih bentuknya, Mas. Jadi kita akan munculkan sebuah HTML file baru namanya _layout. Kalau nggak salah ini juga udah pernah kita perkenalkan pada saat kita belajar tentang face recognition dan object detection ya. Iya, Mas. Jadi si _layout.html ini kita gunakan sebagai base layout. Nah, biasa saya selalu menggunakan underscore di depannya untuk menunjukkan kalau template ini tuh merupakan bukan template bukan template front end gitu ya, tapi merupakan blok lah gitu ya. Jadi yang bisa dikonsum oleh template lain gitu. Nah, contohnya kayak gini. Si layout.html ini kita akan taruh di dalam folder template directory gitu ya, di dalam folder template. Isinya apa? Isinya kita bisa gunakan untuk mendefine beberapa common part gitu ya, kayak menu tadi ya, ataupun bagian untuk nge-insert CSS dari Bootstrap dan jQuery ataupun dengan scriptnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah yang ada pada layout.html di part ke-8. Di sini saya sisipkan CSS ke Bootstrap dan ini ada font awesome ya. Terus juga saya sisipkan script ke jQuery, Bootstrap, dan font awesome. Nah, nanti Bootstrap buat apa? Tentu saja Mas mungkin juga udah tahu ya. Yeah. Untuk biar tampilan UI kita menjadi lebih menarik, stylingnya menjadi gampang, nggak perlu custom CSS yang terlalu memakan waktu, kita tinggal panggil kelasnya, tampilannya udah much better gitu ya, bagus. Terus jQuery buat apa? Ini biasanya kalau misalkan kita pengen sesuatu yang interaktif gitu ya, bermain dengan JavaScript di level template, jadi kita bisa fasilitasi dengan jQuery. Jadi nggak melulu dikirimin ke sisi Python di server gitu ya. Jadi di level browser bisa running. Nah, jadi kurang lebih ya sama seperti struktur HTML biasa. Kalau CSS di load di bagian head, kalau script di bagian bawah, gitu kurang lebih seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan di bagian base layout ini adalah adanya Jinja template untuk structure block, Mas.
Nah, bentuknya expressionnya sama, dia ada kurung kurawal buka sama persen ya. Cuma dia diawali blok dan name bloknya ya, nama bloknya apa. Terus diakhiri dengan end blok. Nah, contohnya di sini kalau Mas observasi, di sini ada 3 bagian ya. Ada blok style, ada blok content, ada blok script. Nah, buat apa sih blok-blok ini? Jadi, karena layout.html ini merupakan base template, berarti kan si template ini tuh akan dikonsum atau dipakai juga oleh template lain kan? Nah, ketika dipakai oleh template lain, di dalam template consumernya, dia bisa menyisipkan codingannya di mana? Nah, di area ini. Di stylenya, di kontennya, di scriptnya. Jadi kalau misalkan di sisi consumer template ada pengen nyisipin style baru gitu ya, yang nggak ada di level layout gitu ya, itu bisa di bagian block style. Untuk segala sesuatu yang berbau apa namanya body content HTML-nya, nambahin form, nambahin table gitu ya, ini bisa kita taruh di block content. Untuk yang berbau JavaScript, ada codingan mengeksploitasi JavaScript-nya gitu ya, ada on click apa segala macam. Ini bisa kita put di bagian block script. Nah, kurang lebih purpose-nya buat seperti itu. Jadi placeholder-nya kita bisa taruh di bagian ini. Nah, dia jadi si layout HTML itu ngasih tahu, oh ini nanti lokasi si style, lokasi si konten bakal di-generate di sini, lokasi si script bakal di-generate di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sekarang agak bingung terus penggunaannya gimana di consumer gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat. Nah, contohnya di sini, Mas. Ini saya crop lagi untuk yang layout HTML khusus di bagian ini mungkin harusnya bukan yang blok konten ya, tapi blok style ya, tapi yang blok konten. Nah, harusnya yang ini. Nah, lebih tepatnya yang itu, biar nggak membingungkan. Nah, kalau Masnya lihat di sini ya, di layout.html kan di bagian bodinya kita define block, content, and block seperti ini ya. Di bagian index.html dan about.html sebagai final template-nya yang mengkonsumsi layout.html, kita bisa tambahkan di atasnya ya, paling awal template-nya itu extend underscore layout.html. Bentuknya seperti ini. Tandanya si index.html ini dia akan mengkonsum komponen atau elemen apapun yang ada di dalam layout.html. Terus dia juga di sini akan menyisipkan sesuatu di dalam blok konten. Jadi si div class container sampai div penutupnya di sini, ini nanti akan masuk ke insert di bagian konten di layout HTML-nya. Nah, kurang lebih caranya kayak gini dia. Nah, untuk yang about gimana? Nah, dia misalkan ya beda sendiri gitu ya, about konten yang untuk yang about. Tapi kita bisa isi di bagian blok konten. Nah, dengan cara seperti ini, saya tidak perlu nge-load CSS ataupun JavaScript bootstrap-nya di dua tempat, di index.html maupun about.html. Dan index dan HTML dan about.html itu pure benar-benar cuma gini doang. Extend, gunakan si layout, terus blok konten, panggil, isinya mau ngapain terserah kita put di sini. Kita nggak perlu nge-define head and body HTML-nya lagi, Mas. Karena itu udah ada di level layout. Gitu. Jadinya kurang lebih seperti itu. Sampai sini cukup clear? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Mas. Paham. Kalau di PHP include gitu ya, require yes, gitu ya. Betul. Require atau include gitu ya. Iya. Kita coba running. Nah, ini Bootstrap dan jQuery ya. Ini routing code-nya sama ya, seperti yang di button and link. Ini yang layout-nya tadi yang dilihat di dilihat di slide secara full dari atas ke bawah. Nah, ini CSS-nya di load dari CDN ya. Ada yang dari Cloudflare, ada yang dari Bootstrap, CDN, dan CDN lainnya. Nah, ini dikonsum oleh si index.html, benar-benar cuma segini, dan si about.html. Oke, kita tinggal running. Dan kita lihat resultnya di page ya. Ini tampilan sebelum pakai Bootstrap gitu ya, dan base template. Terus ini kita reload.
Oh, ini URL-nya berubah ya, nggak ada about 2 ya. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Fontnya berubah, lebih bagus, ngikutin default fontnya si Bootstrap. si Bootstrap ya. Ini ukuran yang tag H1. Ini homepage, linknya juga dengan font yang berbeda. Ini ada Jumbotron-nya. Iya. Ini kalau saya navigate ke about page, sama di about page juga ngikutin ke homepage dan lain sebagainya. Jadi bisa dilihat ya, dengan menggunakan Bootstrap, small change added, resultnya memuaskan ya, lebih bagus dibandingin tanpa menggunakan style sama sekali seperti tadi yang dilihat. Nah, tapi kurang lebih idenya di sini, perbedaannya dengan yang implementasi sebelumnya, di sini kita udah menggunakan base template. Ketika kita mendefine yang screen about dan screen home-nya ini, masing-masing itu merujuk ke layout, base layout yang sama. Jadi kalau misalkan masnya pengen ada perubahan, nama title, apa segala macam, yang common, tinggal lari ke layout. Konsepnya kayak begitu. Iya, Mas. Kalau mau bikin footer itu di layout berarti ya? Yes, betul, di layout juga. Jadi nanti kita bisa taruh misalkan di bawahnya mau desainnya biasanya tulisannya apa? Copyright apa gitu ya. Iya. 2021 aplikasi apa. Nah, itu bisa kita taruh di footer dan paling cocok posisinya di layout. Dan ini juga nanti sebenarnya di bagian depan gitu ya, pas kita ngebahas template part 2 gitu ya. Ketika kita belajar tentang form atau table record ya, konsep layout ini akan kita gunakan juga. Jadi sekarang kita cuma tahu ada base layout. Nanti ada mini layout lain tuh, Mas. Bahkan menu kita bisa bikin template terpisah gitu ya. Table record bisa kita bikin template terpisah dan lain sebagainya gitu. Istilahnya yang selalu saya pakai adalah widget gitu. Jadi kita nanti tinggal tarik-tarik aja widgetnya gitu. Gak terlalu banyak nulisin kode HTML-nya nanti. Karena mau sampai kapanpun struktur form, struktur table tuh ya gitu-gitu aja kan ya. Iya. Kalau kita bisa templatekan, define satu kali, kita tinggal panggil, kita isi datanya, udah lebih cepat gitu kan. Konsepnya nanti seperti itu. Makanya bakal sering banyak kita menggunakan konsep dipecah-pecah seperti ini gitu. Jadi nanti kita tinggal dari sisi template konsumernya tinggal extend seperti ini aja gitu. Nah, yang terakhir untuk malam hari ini kita ini saya tambahkan untuk bagian navigasi menu ya. Jadi navigasi menu ini sebenarnya pernah kita pelajari juga pada saat kita ngebahas dulu tentang yang face recognition ya di final project-nya dengan yang object detection. Nah, seperti apa sih navigasi di dalam Bootstrap ini? Jadi si Bootstrap nih dia ngasih ya dokumentasinya cukup clear sih. Nanti Masnya bisa akses di sini. Ada beragam opsi navigation bar yang ditawarkan sama si Bootstrap. Banyak banget, ada yang rata kanan, rata kiri, ada yang plus logo, ada yang ada pencarian. Ini tinggal dicomot aja strukturnya. Ini udah bisa dibilang Bootstrap ngasih tahu ini udah bagus lah, tinggal di copy gitu ya. Bebas aja. Ada yang udah ada plus drop down dan lain sebagainya, ada yang bisa kita warnai dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, ini masih bisa rujuk kalau pengen opsi-opsi styling yang lain. Tapi struktur sederhananya kurang lebih seperti ini. Jadi ada di bagian luar ada tag nav, di dalamnya ada ul dan li ya. Terus di tiap elemen menunya itu kita bisa pasang link. Nah, link biasa ya, tag A, karena tag A ada hrefnya. Dan di sini kelasnya juga udah cukup standar, ngikutin yang di-define sama si Bootstrap. Cuman poin pentingnya, mungkin kita nggak perlu hafalin struktur navigation-nya karena kita bisa nyomot dari Bootstrap ya. Tapi poin pentingnya Mas yang harus diingat di sini adalah kita menggunakan URL-for tapi di konteksnya itu Jinja template. Sebelumnya kan kita pakai URL-for ini di konteksnya program Python kan di .py. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang, kita juga bisa menggunakan function si URL-for atau metode URL-for tapi di dalam Jinja template, mulai layout HTML ataupun yang lainnya juga bisa sebenarnya. Intinya di dalam layout Jinja nih. Nah, contohnya seperti ini. Karena kita akses di dalam layout Jinja, tentu saja kita harus pakai notasi Jinja ya. Ada curly bracket double kalau kita pengen cetak URL-nya gitu.
Contohnya di sini saya punya link ke home. Nah, di sini saya tanya dulu nih URL untuk index karena nama fungsinya index ya. Terus juga saya punya menu yang kedua, tulisannya about. Nah, ini untuk mencetak URL ke function about, menunya namanya about. Nah, ini bagian pentingnya. Jadi URL for kita bisa put di dalam template. Selebihnya ya macam-macam kelas standar dari dari Bootstrap lah gitu ya. Untuk ngasih background gitu kan ada BG light gitu, maksudnya bisa kasih BG lain lah, BG info dan lain sebagainya gitu ya. Margin bottom, margin right juga ada. Nah, ini juga yang nggak kalah penting adalah menambahkan icon. Karena kan kalau tadi Masnya ingat pada saat saya create template, buat apa sih font awesome? Betul kan? Apa buat font atau apa? Nah, itu sebenarnya buat icon. Jadi contohnya di sini ada Fava Home. Nah, dia bakal nge-generate icon home ya. Kalau info berarti yang I sirkular itu. Nah, font awesome ini ada banyak. Kodenya juga saya cantumin nanti di halaman terakhir. Tapi kurang lebih nanti kita bisa gunakan seperti ini caranya ya. Kalau misalkan mau kita sisipkan icon di dalam link. Jadi linknya apa? Di dalam linknya kita taruh iconnya, terus tulisannya. Biasanya kan berdampingan ya. Ada iconnya dulu, baru tulisannya home. Nanti kita lihat dulu deh resultnya seperti apa. Si navigation atau menu yang kita create dengan struktur seperti ini ya. Dan ini light ya, abu-abu tipis gitu. Kita coba running. Ini tadi template-nya ya. Navigation bar-nya. Seperti ini. About dan indeksnya masih sama. Oke, kita tinggal running. Oh, ini debug-nya true ya. Kalau mau dihapus debug true-nya juga boleh. Kita bisa coba cek dari sini. Ke root dulu. Nah, lebih bagus ya. Ini ada spesinya. Ini karena light dia tulisannya warnanya abu-abu tipis ya. Ini yang home page. Kalau about page. Nah, lebih bagus ketimbang yang versi sebelumnya ya. Karena ini pakai navigation bar-nya punya si Bootstrap. Kita juga bisa customize warna dan lain sebagainya yang ada di dalam layout yang kita punya ini gitu ya. Misalkan kalau di konteksnya navigation bar-nya, kita pengen ubah background-nya menjadi yang lain gitu ya. Ini tinggal diganti saja BG, misalkan BG apa ya. Nah, ini bisa pilih, ini ada auto complete-nya. Karena kan kalau ingat tadi Mas, saya saranin buat install yang CSS extension itu ya. Iya. Nah, ini contohnya dia langsung ngasih suggestion kira-kira ada kelas apa aja yang available bisa kita akses. Ini misalkan ada primary, secondary, success dan lain sebagainya. Misalkan danger ya. Danger itu harusnya merah. Ini karena saya debug true, kalau saya reload ini dia langsung berubah color tanpa harus kita start si kelasnya. Nah, cuma ini linknya masih warna biru, kalau mau diganti juga bisa default color dari linknya. Terus misalkan kita ganti apa lagi? Misalkan ini margin ke jumbotronnya terlalu gede, misalnya kita set lebih kecil juga bisa gitu ya. Ataupun perubahan di sisi program Python-nya juga boleh. Tapi intinya idenya di sini kita bisa lihat potensi dari penggunaan Bootstrap bisa mempercepat proses development aplikasi web, terutama untuk yang kaitannya dengan UI ya. Karena biasanya kalau kita terbiasa ngoding dengan backend, sense style kita kan misalkan kurang gitu ya, dengan orang yang memang terbiasa dengan desain, pakai Bootstrap ini bisa membantu gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini di part terakhirnya. Selebihnya nanti Masnya bisa cek-cek juga gitu ya. Tadi sekitar kan ada tentang margin gitu ya, variasinya seperti apa, background atau color yang lain. Font awesome juga bisa diakses di link-link berikut.
Jadi misalkan pengen lihat ada link apa aja sih yang bisa kita pakai buat aplikasi kita, entah di item menu ataupun di bagian apapun di aplikasi, linknya ini bisa dibuka aja Mas. Lumayan kaya gitu ya, untuk aplikasi yang akan kita bangun bisa kita gunakan icon-icon ini. Iya Mas. Oke. Nah, itu aja sih untuk malam hari ini. Dari Masnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Belum sih Mas, ini jelas semua kok buat saya hari ini. Oke, berarti kita bisa sudahi ya untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak Mas. Selamat malam. Terima kasih Mas, selamat malam. Ya, sama-sama.